Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang teks persuasif. Nah, apa itu teks persuasif? Nanti kita akan bahas. Oke, pada kompetensi dasar materi hari ini, yang pertama untuk kompetensi pengetahuan. Pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Bisa lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, baik yang didengar maupun yang dibaca. Kompetensi pengetahuan yang kedua, menelaah struktur kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual. Kemudian kompetensi keterampilannya, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, atau pertimbangan berbagai hal yang positif, permasalahan aktual dari teks persuasi. Kompetensi keterampilan yang kedua, menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tertulis, lisan maupun memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Di mana tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif dari permasalahan aktual teks persuasi. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual. Yang ketiga, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Yang keempat, menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, baik secara tertulis, lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Oke, berdasarkan pengertiannya, teks persuasi ini adalah teks yang dibuat agar pembaca yakin bahwa ide atau gagasan pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ciri-cirinya, teks persuasif ini terdiri dari paragraf secara disertai alasan yang kuat berupa fakta, bukti untuk memperkuat rujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang dituliskan dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan agar konflik pembaca merasa dimanjakan. Jenis-jenisnya diantaranya ada persuasi politik, persuasi advertensi atau iklan, paragraf persuasi pendidikan, serta paragraf persuasi berupa propaganda. Di mana struktur teks persuasi? Yang pertama ada judul, kemudian alinea pembuka atau lead, ada alinea penjelas atau batang tubuh, yang terakhir alinea penutup atau endingnya. Oke, syarat-syarat menjadi sebuah paragraf persuasif di mana harus menyusun yang pertama watak kredibilitas, yang kedua kemampuan mengendalikan emosi, yang ketiga bukti-bukti atau fakta evidensi. Sekian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, baik pengertiannya maupun contoh-contoh daripada untuk menyusun teks persuasi. Jadi teks persuasi ini adalah berupa teks yang mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang kita harapkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.